Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah Ta'ala yang telah menciptakan bumi begitu luasnya tanpa adanya penghalang. Karena Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit begitu tinggi tanpa adanya penopang. Karena Allah Ta'ala lah kita diberikan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Syukur nikmat, alhamdulillah. Salawat teriringkan salam, marilah kita sanjungkan kepada kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Ketika beliau mau meninggal, beliau tidak memikirkan bagaimana para istrinya, bagaimana hartanya. Tapi apa yang beliau pikirkan? Yang beliau pikirkan adalah bagaimana umatnya ke depannya nanti kalau beliau telah meninggal nanti. Siapa beliau? Beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang telah membimbing para muridnya, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang kebangsaan santri, pasti tidak jauh dari yang namanya kemerdekaan. Kalau berbicara tentang kemerdekaan, pasti tidak akan pernah jauh dari yang namanya perjuangan. Kalau ada perjuangan, pasti ada orang yang berjuang. Siapa orang yang berjuang dalam memerdekakan Indonesia? Yaitu adalah para ulama, para pahlawan, para santri. Mereka rela mati untuk apa? Untuk terdirinya negara kita, yaitu adalah negara Indonesia. Ketika malam mereka menggunakan pena dalam mengartikan kitab. Tapi pagi, siang, dan sore mereka rela mati dalam apa? Dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Marilah kita bayangkan Indonesia dijajah oleh negara Belanda selama 350 tahun lamanya. 350 tahun lamanya Indonesia dicaci, dihina martabatnya oleh negara Belanda. Apakah Indonesia menyerah? Tidak sama sekali. Di situ mereka malahan bangkit. Banyak para suara tokoh ulama yang membangkitkan hati nurani mereka. Banyak para ulama yang menyemangati mereka. Siapa saja? Contohnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka telah berjuang mati-matian. Untuk apa? Untuk mendirikan negara Indonesia. Kita sebagai santri, kita sebagai pemuda zaman sekarang, seharusnya kita sangat beruntung. Karena kenapa? Karena kita tidak merasakan yang namanya dijajah. Kita mudah dalam belajar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa fokus dalam menghafal, belajar. Untuk apa? Untuk membanggakan negara kita. Yaitu adalah negara Indonesia. Ingat kata ulama, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda zaman sekarang, maka pemimpin di zaman yang akan datang. Makanya kita menjadi seorang pemuda harus rajin belajar. Supaya apa?
supaya kita bisa membanggakan negara kita kepada negara-negara yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.